Halo, selamat datang di channel saya. Untuk yang baru gabung, saya akan membahas tentang eh, perbedaan antara multibody dengan teknik menggambar top bottom atau part by part ya. Di part pertama saya akan coba bahas dengan ini ya, multibody ya. Saya akan bahas per part, tiap teknik satu part, jadi nanti ada 3 part ya. Karena kalau langsung 3 part nanti lama, bisa 1 jam, nanti kalian bosen. Nah, sekarang saya coba bikin dari multibody, saya bikin part. Kenapa dibilang multibody? Ya karena dalam satu part itu banyak body dan tidak digabung menjadi satu bagian. Jadi nanti bisa dieksploit juga, bisa dibikin technical drawing ya. Kalau penasaran bisa diikutin sampai akhir. Nah, di akhir tayangan ini nanti saya coba akan bahas tentang Fiverr ya. Jadi gimana caranya kemampuan SolidWorks kita bisa menghasilkan uang. Nah, salah satunya saya main di Fiverr. Nanti disimak aja kalau pengen langsung lihat gimana cara kerja Fiverr dan cara ningkatin impression gig. Bisa dicepetin di 5 menit terakhir atau menit-menit akhir lah ya. Nah, kembali lagi di teknik ini ya, teknik multibody ya. Saya sebenarnya lebih suka teknik ini sih daripada teknik-teknik yang lain, karena memang sangat cepat ya. Kalau kalian ikutin ini, paling saya bikin meja ini cuman under 10 menit ya, kurang dari 10 menit udah jadi 3D-nya, tinggal bikin drawing. Nah, cara yang multibody itu emang kayak gini. Jadi kalau kita extrude itu nggak kita gabung, jadi kita bisa mirror seperti ini. Nah, kalau kita centang yang merge atau kita gabung, kita nggak akan bisa bikin body kayak gini. Jadi misalkan kita edit, kita bikin stretcher ya, Nah, kalian lihat gimana saya extrude-nya. Nah, ini saya akan extrude ya. Jadi seperti itu, kita edit juga gampang. Kalau kita kelupaan bisa diedit. Semuanya bisa berubah asal sketnya kita ubah. Ini kalau kalian penasaran, maksudnya nggak digabung tuh gimana sih ya? Nah, setelah kita bikin sket kayak gini, ini udah selesai nih sketnya nih. Nah, kita mirror dulu. Nah, udah di mirror, terus kita extrude. Nah, kalian jangan centang yang merge result. Kalian langsung centang aja yang nggak pakai merge. Jadi jadinya seperti ini. Kalau kalian mau edit lagi, misalkan nih
kalian kasih jarak 2 mili, karena kalau kita tahu kan kalau di desain furniture itu kayu itu bergerak atau hidup, jadi harus ada jaraknya biar nanti nggak kelihatan lengkung, nggak kelihatan melengkung gitu loh. Tahu ya. Ini sekedar informasi sih buat kalian yang belum pernah terjun di industri furniture. Jadi memang ada beberapa rule ya, beberapa aturan gimana caranya gambar furniture secara benar seperti di pabrik-pabrik. Jadi biar ini dikasih gap ya, biar nggak kelihatan pas melengkung. Misalkan kan musim hujan biasanya banyak air, jadi kayu itu kadang mengembang. Kalau musim kemarau kering, dia akan mengempis, dan itu bisa membuat kayu itu berubah. Nah, perubahan kayu itu kadang dapat melengkung kayak gitu sih. Ada lagi caranya biar gak kelihatan lagi pakai groove. Nah, ini adalah U-groove. U-groove itu ya kayak gini. Selain U-groove biasanya ada lagi namanya V-groove. Perbedaan nama itu didasari dengan bentuknya ya. Kalau bentuknya V berarti namanya V-groove, kalau bentuknya U berarti U-groove. Nah, biasanya pojok-pojoknya di top ini kita kasih round, jadi kita fillet ya. Atau biasa kita kasih keterangan di technical drawing, dikasih radius atau R, dikasih radius amplas atau R, biasanya 3 mili kalau biar nggak itu tajam aja. Jadi kalau kepentok kalian nggak sakit gitu loh. Nah, kita kasih support di tengah biar kuat. Jadi kalau di industri furniture itu memang nggak asal gambar ya. Jadi ada aturan-aturan yang memang berlaku di sana. Nah, kita bikin view baru buat tampak perspektifnya biar beda. Nah, setelah itu, ini kan 9 menit kan udah jadi. Nah, setelah itu kita bikin drawing, atau sebelumnya kita explode dulu. Kita explode. Nah, bisa di-explode kan ya. Kalau multibody emang enaknya kayak gini, kita bisa explode. Jadi kita bisa bikin technical drawing itu per part, dan waktunya sangat singkat ya. Tapi ada kekurangannya nggak? Ada. Nanti kalian simak aja di sesi saya pas bikin drawing ya. Nanti saya bisa kasih keterangan apa sih kelemahannya, karena setiap teknik itu memang ada kekurangan dan kelebihannya. Oke, kita bikin drawing ya. Nah, kalau kalian bingung, nah kenapa pas saya bikin drawing langsung ada template seperti ini. Kalian bisa scroll cari-cari video saya ya, gimana caranya custom template. Saya bahas di situ dan cukup jelas sih menurut saya. Kalau kalian belum jelas, nanti kalian bisa komen. Kalau malu komen di YouTube, kalian bisa DM di Instagram saya. Kalian bisa tanya di Instagram saya ya, di 13 Taufik. Nanti saya ada di deskripsi sih, saya tulis ya. Nah, kita kembali ke drawing. Nah,
biasa kita disajikan tampilan seperti ini kan. Nah kemudian ini yang tadi kita buat view yang baru tadi. Kemudian kita akan tampilin explode-nya. Kita akan tampilin explode-nya. Nah kan bisa kan di explode. Nah apa sih kekurangan dari teknik ini? Kekurangan teknik ini adalah pada saat kita bikin BOM ya, atau Bill of Material. Nah kalau kalian pengen, oh saya mau bikin kakinya aja, oh ini kalian bisa select body. Jadi kalian pilih bodinya, body yang mau kalian tampilin. Misalkan ini saya bikin tampilan set frame, ada kaki, ada apron, ada stretcher. Kalian bisa select seperti ini, atau kalian bisa proyeksikan tampak depan kalian yang udah kalian select ke samping atau ke atas seperti ini. Nah otomatis akan dapat ini sendiri. Nah itu caranya multibody ya. Jadi kekurangannya di sini saat kita bikin build of material. Nah pada saat kita select seperti ini, nah ketulannya cuma satu aja kayak gini. Nah jadi kalian bisa pilih ke weldment table atau general table ya. Kalau weldment table kalian harus bikin di SolidWorks weldment tool. Jadi weldment kalian bikin aktif dulu. Nanti kalian isi di sana di part list. Kalau general ya kalian tulis manual. Sudah ya. Itu cukup pembahasannya seperti itu. Sekarang kita ke Fiverr. Nah gimana caranya bikin rame Fiverr? Sebenarnya ada beberapa cara. Salah satunya adalah promote gig atau kita bikin iklan di Fiverr. Nah promote gig ini emang nggak semua user sih dapat promote gig, karena nggak tahu ya Fiverr-nya kayak gimana. Tapi yang jelas Fiverr itu emang ngejaga seller-seller yang emang potensial di sana agar lebih bagus penjualan mereka. Jadi kalian bisa atur misalkan nih bit per klik kalian bisa atur di misalkan 0,3, kalian bisa ubah menjadi 0,25, 0,2. Caranya kalian tinggal klik aja di tabel di bit itu. Misalkan nih saya klik. Nah kalian bisa ubah, tapi ada tips dari mereka, heading 0,2 or bigger will help you outbid gigs in your category. Jadi kalau lebih dari 0,27 saran mereka, nanti iklan kalian akan tampil di tampilan paling atas pada saat user baru searching gig seperti punya kalian. Nah gimana caranya dapat promotion gig? Mereka mengirim itu invitation ke saya 4 hari yang lalu. Jadi saya coba klik, kemudian ada nih create your first ad. Jadi mereka bikin promosi. Kalau saya bikin iklan, saya akan dapat $10 pertama. Maka karena ada gratis itu, saya aktifin promotion gig. Tapi apakah pengaruh? Kita coba lihat. Sama aja sih sebenarnya, ada naik ada turunnya, karena emang orang jualan ada laris ada nggak laris. Nah sebenarnya yang paling menurut saya ya paling aktif itu kalian bisa, ini penghasilan saya udah 1.300. Kalau dikrusin berapa hitung sendiri ya.
Kalau 10 juta udah lewat, karena kurs sekarang kan emang udah 14.000 berapa gitu kan. Kalian kaliin sendiri. Nah, menurut saya yang paling efektif itu emang kalian posting di Instagram atau YouTube ya. Nah, kalian bisa post-post hasil kerja kalian atau ya yang berhubungan dengan gig kalian. Kalau mereka tertarik, karena ya gimana ya, misalkan kan ya cuman followers gitu, atau buat apa sih posting gitu kan, nggak ada yang menarik. Seperti pepatah ya, kalian akan dihargai di tempat yang menghargai kalian. Jadi masalah sih followersnya sedikit, yang penting saya followers sedikit aja udah bisa kayak gini, bisa menghasilkan kayak gini ya. Nah ini beberapa tampilan di Instagram kan, mereka tertarik jadi nanya-nanya. Kadang saya kalau mau bikin atau mau terima jasa saya, kalian bisa klik link di deskripsi saya kan, kayak gitu. Jadi klik di Fiverr kalian, impresinya akan naik. Nah misalkan nih enak ya jadi freelancer. Nah freelancer itu ada enaknya ada nggak enaknya. Jadi freelancer itu kalian harus misalkan bayar pajak sendiri. Jadi keuangan kalian tanggung sendiri. Kemudian untuk cari job atau cari klien kalian cari-cari sendiri. Jadi kalian aktif di post di Instagram atau kalau nggak komen. Nah caranya gimana? Caranya biar Instagram kalian banyak yang mengunjungi. Nah seperti yang orang-orang katakan, orang kan emang suka disanjung kan. Nah kalian juga harus menyanjung orang-orang yang emang posting seperti apa yang kalian tawarkan di Fiverr. Misalkan kalian seperti saya di furniture, kalian searching di Instagram furniture atau di YouTube yang membahas furniture. Kalian pertama kalian sanjung-sanjung dulu. Kalau tertarik, misalkan kalian kasih love di Instagram mereka, dan nanti kalian akan menarik perhatian mereka. Jadi mereka akan mengunjungi Instagram kalian. Setelah mengunjungi, mereka akan tertarik. Kalau kalian kan postingnya bagus, pasti mereka tertarik kan. Nah kalau mereka akan membaca deskripsi kalian. Kalau kalian tampilin link di Fiverr kalian, mereka mungkin akan mengklik link di Fiverr kalian. Nah seperti itu. Gimana caranya biar Instagram kalian rame atau Fiverr kalian rame. Nah kemudian beberapa kesalahan di freelancer juga saya akan bahas. Salah satunya adalah kita komunikasi yang buruk. Jadi di Fiverr itu kan emang market global ya, jadi seluruh dunia orang-orang akan di situ. Jadi kesalahan beberapa freelancer itu emang salah satunya nggak enakan, apalagi orang Indonesia kan. Pasti ya, buat buyer itu kan emang gimana ya, pasti kan paling rendah kan, penawaran paling rendah dengan hasil yang maksimal. Nah seperti saya ini ada seorang buyer cerita tentang proyek dia. Jadi dia itu ada proyek dengan harga yang rendah. Dan apakah saya tertarik? Nah, kalian bisa lihat baca di sini ya. Jadi saya menolak waktu itu karena emang harga saya segitu. Jadi kalau kalian emang merasa teknik kalian atau skill kalian melebihi ekspektasi mereka, melebihi budget mereka, kalian bisa tolak penawaran mereka. Tapi jangan over pede ya, jangan over pede. Kalian harus tahu kemampuan kalian berada di mana. Nah itu sih.
Jadi itu tips saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share bila bermanfaat buat kalian. Terima kasih.